Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya selalu mendoakan teman-teman semoga tercapai segala keinginannya. Di video kedua ini, di channel Go Writer Academy ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman, yakin ingin jadi penulis? Karena jadi penulis itu harus siap miskin. Nah, gimana ceritanya penulis harus siap miskin? Begini teman-teman, saya jelaskan berapa pendapatan seorang penulis ya, dan prosesnya. Tentu saja penulis harus siap miskin karena dari proses awal menulis sampai menghasilkan uang itu lama dan tidak besar. Sekali lagi, lama dan tidak besar. Mari kita runut dari awal ya. Pertama, kita menulis satu novel, menulis berapa hari ya. Saya satu novel mampu insya Allah 1 bulan selesai satu novel. Tapi apakah setelah selesai itu langsung jadi duit? Tidak. Saya harus mengirimkannya dulu kepada penerbit dan ikut seleksi. Seleksi di penerbit itu ya, seleksi di penerbit minimalnya 3 bulan. Setelah 3 bulan barulah di ACC. Jadi dari awal 1 bulan proses menulis, 3 bulan proses seleksi, berarti sudah 4 bulan. Nah, selama 4 bulan itu kita tentu membutuhkan makan, minum, kebutuhan yang lain, apalagi untuk yang sudah punya keluarga seperti saya ya. Masa iya selama 4 bulan kita puasa? Masa iya selama 4 bulan istri dan anak tidak makan ya? Selain itu, setelah diseleksi nih, setelah diseleksi selama 3 bulan, lalu di ACC oleh penerbit. Lalu proses keterbit pun membutuhkan waktu minimalnya 3 bulan lagi. Ya, 3 bulan barulah terbit. Nah, setelah terbit itu, setelah buku beredar, barulah kita mendapatkan uang yang berupa DP royalti. Itu pun jika terbit di penerbit mayor ya. DP royalti sebesar 15% dari keseluruhan royalti. Perhitungannya begini, jika novel kita itu, buku kita itu dicetak sebanyak 2000 eksemplar misalnya ya, 2000 eksemplar dan dijual dengan harga buku misalnya 50.000, penulis dapat 10% ya. Penulis dapat 10%. 10% dari 50.000 itu adalah 5.000. 5.000 dikali 2.000, 10 juta berarti ya. Berarti dari 1 judul, jadi dari 1 judul buku kita mendapat royalti 10 juta. Dan 10% dari 10 juta itu diberikan di awal kepada penulis sebagai DP royalti. Sisanya dibayarkan oleh penerbit berkala, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali. Itu pun tergantung penjualan di toko bukunya. Jika bukunya laris maka ya alhamdulillah besar. Tapi jika bukunya kurang laris, apalagi tidak laku, penulis tidak dapat apa-apa. Yakin ingin jadi penulis? Maka saya tekankan lagi di sini, menjadi penulis harus siap miskin. Ya. Begitu teman-teman ya. Yakin ingin jadi penulis. Tapi ada tapinya nih ya. Jika kita sudah menjadi penulis yang bisa dibilang sukses, dari 1 judul kita mempunyai 10 juta. Jika kita menerbitkan 5 judul berarti 50 juta. Jika kita berhasil menerbitkan 10 judul berarti 100 juta. Itu yang kita dapat, meskipun berkala. Tapi jika kita buku kita laris ya, kita tidak perlu bekerja selain dari menulis. Kita cukup dari penghasilan kita sebagai penulis ya. Lalu apalagi keuntungan setelah kita menjadi penulis yang ya lumayan terkenal lah ya, kita bisa membuka kelas nulis berbayar. Jadi setiap yang ingin belajar menulis kepada kita pungut biaya. Ya itu terserah kita. Saya sendiri kadang menghargai yang ingin privat nulis ke saya biasanya menuntut biaya 2 juta. Saya bimbing dia dari nol sampai selesai 1 buku.
Jika kelasnya hanya beberapa waktu, misalnya kelas 1 bulan, kelas 1 minggu, kelas 30 hari, kelas 60 hari, ya, saya biasanya meminta biayanya tidak lebih dari 500.000 per orang, ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi penulis harus siap miskin di awal ketika prosesnya saja, ya. Ketika proses menuju penulis menjadi penulis hebat, kita harus siap miskin. Makanya saya selalu menyarankan kepada teman-teman yang ingin menjadi penulis, ya, usahakan mempunyai pekerjaan lain selain dari menulis. Jadi menulis jangan dulu dijadikan profesi sebagai mencari rezeki, ya. Menulis, kita giat menulis, kita semangat menulis, tapi kita juga harus punya pekerjaan lain, yang menjadi guru lah, yang menjadi karyawan di sebuah PT lah, perusahaan apalah. Pokoknya selain menulis kita harus punya pekerjaan lain. Sebab jika tidak, maka teman-teman akan mengalami hal seperti saya. Saya dulu, karena saya tidak punya pekerjaan lain selain menulis, maka saya pernah berada pada posisi yang sangat kekurangan. Sampai saya untuk makan sehari-hari saja saya berhutang ke warung. Untuk makan sehari-hari saja saya sampai minjam uang ke teman. Untuk beli susu anak saja saya pernah sampai menjual baju yang sedang dipakai. Ini kisah nyata teman-teman, ya. Ini kisah nyata saya dulu ketika awal-awal saya menjadi penulis dan saya tidak punya pekerjaan. Kadang-kadang saya pun ikut menjadi kuli bangunan untuk mendapatkan uang, tapi saya tidak pernah putus asa untuk menjadi penulis. Saya terus menulis, saya terus menerbitkan buku, dan alhamdulillah sekarang buku saya buku solonya sudah hampir 20 buku, dan saya sudah mengerjakan hampir 20 judul naskah ghostwriter. Ghostwriter itu apa? Cari tahu sendiri, ya. Lalu saya pun sekarang suka membuka kelas nulisnya. Di sanalah rezeki saya berada, ya. Tapi tidak serta-merta, tidak segala-galanya berusaha saya nilai dengan uang. Ada pula kelas nulis yang saya gratiskan, ya, ada. Saya pun merasakan bagaimana susahnya ingin menjadi penulis dan tidak mempunyai biaya untuk membayar orang lain untuk membimbing kita. Maka ada kelas-kelas yang saya gratiskan, ada juga yang kelas yang saya tuntut bayaran, ya. Jadi sekali lagi, jika teman-teman ingin jadi penulis, matangkan dulu tekad, bulatkan niat, ya, dan usahakan, ya, apalagi terutama teman-teman yang sudah mempunyai keluarga, ya, kecuali mungkin jika teman-teman wanita, teman-teman yang sudah punya suami, ya, nafkah ditanggung oleh suami. Jadi mungkin dalam menulis itu lebih nyaman karena tidak dikejar-kejar uang, tidak dikejar-kejar harus buru-buru menghasilkan uang dari tulisan kita. Tapi jika seorang laki-laki seperti saya, seorang suami seperti saya sarankan selain menulis mempunyai pekerjaan lain. Untuk apa? Untuk menunjang kehidupan, untuk mencukupi kebutuhan perut, anak, dan istri, terutama untuk diri sendiri, ya. Mana mungkin bisa menulis asik, menulis bebas, menulis enak jika perut menahan lapar? Tidak mungkin, ya. Jadi menjadi penulis itu tidak mudah, tapi tidak juga bisa dikatakan sulit, ya. Menulis itu bukan bakat, menulis itu bisa dilatih, ya. Basic saya menulis, ya, tidak berdasarkan akademis, ya. Saya tidak kuliah, saya hanya lulusan STM. Tapi kenapa saya bisa menulis? Tonton video saya yang pertama kemarin, ya, modal utama seorang penulis. Saya senang membaca dan saya terus menulis konsisten setiap hari, sehingga intuisi semakin tajam.
sehingga pikiran dan hati menjadi selaras ketika menulis. Saya tidak pernah menolak atau melawan apa yang ada di kepala saya ketika menulis. Ya mengalir saja. Saya berusaha menulis merdeka, saya berusaha menulis dengan rasa bahagia. Saya menjadikan naskah sebagai kekasih saya perlakukan naskah itu sebagaimana saya memperlakukan seorang pacar. Saya sayangi, saya sentuh, lalu saya beri nafas agar naskah novel saya hidup. Jadi ketika pembaca membaca novel saya, mereka ikut terhanyut ke dalam cerita yang saya suguhkan. Nah, begitu teman-temannya. Motivasi kedua di channel Go Writer Academy ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan share kepada teman-teman yang lain. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di komentar. Misalnya ingin saya bahas apa tentang dunia penulisan, silakan share di komentar, atau silakan hubungi saya di Facebook Kang Acil atau di Instagram saya @alishad. Ya, silakan komunikasi dengan saya langsung. Jika saya sempat, akan saya jawab dengan sekemampuan saya, karena saya pun ilmunya masih terbatas ya, masih banyak lagi yang lebih pintar dari saya. Oh ya, saya tidak lebih pintar dari orang lain, saya tidak lebih cerdas dari orang lain, tapi insya Allah saya punya pemikiran yang beda dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.